Mengapa keyakinan Kristen itu selalu diusik keberadaannya? Jawabannya hanya satu, karena keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam toleransi. Izin stage ya, brother ya. Sangat jelas sekali apa yang disampaikan saudara kita ini ya. Namanya nggak tahu, mohon maaf. Beliau mengatakan kenapa agama Kristen itu diusik, karena Kristen adalah agama yang paling benar. Buah yang manis dilempar orang. Kalau nggak manis tentu nggak dikejar-kejar orang katanya. Karena Yesuslah jalan kebenaran. Sementara orang lain mencari-cari jalan yang lurus. Terima kasih saudaraku. Akan tetapi kita lihat dulu Yesus itu siapa yang pada akhirnya Anda imani sebagai Tuhan. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, diwahyukan oleh Allah menjadi seorang nabi, diberi kitab yakni Injil, dia seorang hamba Allah. Qala inni Abdullah atanal kitab wa ja'alani nabiyya. Kalau saya buka di terjemahan bahasa Inggrisnya, surat Maryam ayat 30, Jesus declare, Qala says that I am the servant of Allah. He will give me the scripture, Injil. And he, Allah, is going to appoint me as a prophet. Itu terjemahannya. Jadi Yesus itu adalah hamba Allah, diberi kitab yakni Injil, dan dijadikan seorang nabi. Nah, Yesus itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Diciptakan oleh Allah, dijadikan seorang nabi, diutus untuk Bani Israel. Kebenarannya di mana yang saudara katakan bahwa Yesus itu Tuhan, sementara dia makhluk yang diciptakan oleh Allah, Tuhan yang menciptakan. Nah, kalau kita katakan itu di Al-Qur'anmu, Al-Quran itu adalah milik Allah, milik kita semua bagi yang mau beriman. Di dalam Bible dijelaskan, Yesus itu ngomong, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesus Kristus itu adalah utusan. Tidak pernah Yesus itu mengklaim dirinya bahwa sayalah Tuhan. Sayalah menciptakan semuanya, langit beserta isinya, manusia. Maka sembahlah aku. Di mana dikatakan sempurnanya? Sementara Yesus itu ditugaskan oleh Allah untuk menyembah Allah yang di dalam bukunya Injil. Allah mewahyukan kepadanya, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus itu. Jadi jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu mengikuti jalur yang menciptakan kita siapa. Secara jelas. Jangan pada awalnya ya. Pada awalnya Allah menciptakan firman menjadi manusia, manusia itu adalah Allah itu sendiri, yakni Yesus, ya seperti yang di dalam Bible yang sering saya baca gitu.
to the point ya, to the point. Allah yang menciptakan. Tuhan kita semua. Nah, Yesus yang kita imani ya saudaraku membawa Injil. Nah, Injil yang dibawa oleh Yesus itu mengajarkan agar menyembah Allah. Mengimani dia sebagai nabi. Diutus untuk Bani Israel. Bukan untuk kita. Bukan untuk umat di akhir zaman. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryama musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat. Wa atainalhul injila fihi hudaw wan nur. Wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal muttaqin. Allah turunkan, Allah utus Isa putra Maryam dalam hal ini Yesus Kristus untuk membenarkan ajaran Taurat, kitab Rasul sebelumnya. Diberikan Injil sebagai petunjuk cahaya kebenaran yang membenarkan, menguatkan hukum Taurat sebagai pengajaran dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Pengajaran dari Allah. Sumbernya mana? Allah. Untuk apa? Untuk menyeru bahwa Tuhan kita itu Allah. Nabi yang diutus untuk menyampaikan itu untuk Bani Israel pada zamannya itu Isa putra Maryam. Bagi orang-orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang penuh ketaatan kepada Allah SWT. Nah, pertanyaannya, apakah Anda taat kepada Allah, Tuhannya Yesus? Kalau belum, berarti kita belum mengikuti jalan yang benar. Di dalam ayat selanjutnya, Allah SWT berfirman, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan segala perkara yang ada di dalamnya menurut kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Sesuai yang disampaikan oleh Yesus. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Dialah Allah Tuhanku dengan Tuhanmu, fa'buduhu, sembahlah dia, kata Isa putra Maryam. Nah, kita menyembah siapa? Yesus yang kita jadikan sesembahan. Ini yang disebut kata Allah, faulaika humul fasikun. Kalian adalah orang-orang fasik. Mohon maaf, ini bukan kata-kata saya. Saya hanya menjelaskan dan menyampaikan firman Allah. Al-Quran diturunkan untuk meluruskan semuanya. Termasuk Injil yang dibawa Isa putra Maryam. Bagi orang yang menyimpang dari kehendak Allah, maka inilah orang-orang fasik. Wa ammal lazina fasaku pama'wahunar. Dan orang-orang fasik sesungguhnya tempatnya di neraka jahanam. Mohon maaf, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk belajar, baca Bible, baca Al-Quran. Nanti akan ketemu kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.